Baik, selamat pagi. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita masuk materi baru ya. Jadi silakan mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita nanti tercapai ya. Kita patut bersyukur bahwa sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Bapak minta ketua kelas atau yang mewakili silakan pimpin kita dalam berdoa. Oke, baik. Bapak absen dulu ya. Adjira Rizka Amalia, Agustin Ramadhani, Akila Pauja Nabila, Aura Putri Kalija, Aurelio Armando, Azril Nabil Fahreji, Bianca Arumdani, Bulan Cahya Firdaus, Eliana Kartika, Fani Julitania, Farel, Ibnu, Intan Mayasari, Laila Natasha, Marsha Clarissa Afifah. Oke, baik. Muhammad Faik, Muhammad Farhan. Oke, baik. Nabil Atsila Pratama, Nadila Aulia, Najil Kalilui, apa ini? Isani, mana? Oke. Najwa Safira, Nurul Arfina Syafi'i, Prita Loka Citrasmi, Kanita Kansa Labika, Kuina Renata, Raihan, Repka Ratu Pasha. Oke. Syarifah Malka, Syarifah Syifa, Tio Adisa, Tony Muhaimin, Wahdah. Oke, ada nama yang belum disebut? Oke, baik. Kalau tidak ada berarti kita berlanjut. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Sudah sarapan di rumah? Sudah. Siapa yang tidak sarapan? Oke, apa itu Ajril penyebab tidak sarapan? Tidak terbiasa. Apa Kak? Tidak sempat. Oke, Bapak ambil 2 poin, tidak terbiasa dan tidak sempat. Nah, pasti berawal dari tidak terbiasa itu kan? Tidak terbiasa itu kan karena dari awal kamu sudah tidak membiasakan diri. Ya? Kamu bisa karena terbiasa itu karena dari awal kamu sudah tidak melakukan sarapan. Tapi coba setiap hari melakukan sarapan akhirnya bisa. Ala bisa karena biasa. Ya, kalau tidak sempat tadi itu alasannya selain itu kenapa tidak sempat itu? Bangun siang. Udah bangun siang disebabkan oleh tidur kemalaman. Kenapa tidur kemalaman? Tak bisa tidur, Pak. Tidak bisa tidur, memikirkan siapa? Iya, kita kan tidak bisa tidur itu pasti ada penyebabnya, memikirkan sesuatu. Banyak pikiran. Untuk anak usia seperti kalian itu pikirannya jangan terlalu banyak dulu. Pikirkan aja mata pelajaran ya. Karena kalau kamu itu belum saatnya memikirkan beban hidup ya. Karena ada orang tua yang memikirkan tentang hal itu. Kamu juga belum bisa memikirkan pendamping hidup ya, karena masih jauh dari itu. Ya, paham ya? Kayak lebih
kedepannya Bapak minta semuanya fokus ke pelajaran. Kalian statusnya di kartu pelajar itu adalah pelajar, ya, pelajar bukan pujangga, ya. Oke, pelajar. Nah, baik. Ada yang ingat kita materi minggu lalu materi apa? Nah, materi kita minggu lalu adalah bola voli. Hubungan materi kita dengan hari ini tentu ada, ya. Nah, materi kita hari ini adalah pola hidup sehat. Nah, bagaimana cara kita bermain voli? Kita mau menampilkan teknik yang benar, fisik yang prima kalau kita memakan makanan yang sehat, tidak memakan makanan yang seimbang. Ya. Nah, itu hubungannya. Kenapa? Kalau mau menjadi atlet baik voli, atlet yang berhubungan dengan fisik itu bola kaki, futsal, karate dan sebagainya. Kalau tidak memiliki gizi yang seimbang, ya, tidak dibarengi dengan pola makan yang sehat, nanti fisik kita tidak mampu ketika bertanding. Orang bertanding itu 90 menit, kita baru 9 menit sudah tepar. Ya. Nah, itu dia salah satu fungsi kita fisik yang baik. Oke, baik. Nah, materi pembelajaran kita hari ini seperti Bapak sampaikan tadi adalah pola hidup sehat. Nah, coba kita lihat tujuan pembelajarannya. Oke, tujuan pembelajaran. Bapak minta tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kelihatan? Oke, Bapak minta yang paling nyaring suaranya itu dari belakang, biar yang depannya itu dengar. Si Azril, coba baca. Apakah nampak? Kurang jelas, sudah kakak yang depan aja. Iya. Pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami konsep pola makanan sehat, bergizi, dan seimbang. 2. Memahami zat gizi makanan. 3. Memahami gizi seimbang. 4. Memahami pengaruh gizi terhadap daya kerja, daya tahan tubuh, serta pertumbuhan jasmani dan mental. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti setelah mempelajari pelajaran kita hari ini, Bapak harapkan kalian sudah nanti dapat mengidentifikasi makanan yang sehat, bergizi dan seimbang, ya. Memahami zat-zat yang terdapat pada makanan yang kamu makan. Jadi jangan setiap harinya cilok terus, setiap harinya sosis terus. Itu aja kamu makan. Ya. Artinya tidak bergizi dan tidak seimbang. Mungkin bisa saja bergizi tetapi tidak seimbang, ya. Bisa jadi gizinya tinggi atau bisa jadi gizinya rendah, ya. Nah, Bapak harap setelah pembelajaran ini nanti kalian bisa menerapkan pola hidup sehat, bisa makan makanan yang bergizi dan seimbang. Oke, baik. Bapak minta kakak siapa ini? Farel, mana Farel? Sini maju Farel. Farel bagikan bahan ajar kita, ya. Oke. Ini bahan ajar, tolong dibagikan per baris saja, ya, mewakili. Silakan. Baris kau. Ya, ini satu sana. Oke. Oke, dilihat pola itunya ya, materinya. Itu adalah materi kita tentang pola makanan sehat, bergizi dan seimbang. Dibagi satu lagi Kak ke belakang. Nah, dibagi satu ke belakang. Ya, baik. Oke. Nanti dalam pembelajarannya nanti silakan dilihat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak mengajak kita untuk yang pandai senam nanti ikuti gerakan senamnya ya. Bergoyang aja apa adanya. Ya, berdiri. Silakan berdiri keluar dari kursinya ya. Oke, sudah siap? Siap. Oke. Kameranya jangan dilindung.
Nah, cari posisi yang enak ya. Nanti ikuti saja, nanti di depan dia menampilkan apa ya. Bentar. Belum keluar itu tadi ya. Oke. Pernah lihat ini? Pernah ya. Di mana? Oke, ternyata pandai semua ya. Pokoknya ikuti saja gerakannya. Yo. Ya pandai nyanyi. Ya pandai nyanyi ya. Oh, yo nyanyi. Anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Di masa aku bayi, selalu diberi asi makanan bergizi dan imunisasi. Gerakan dan tubuh timbang selalu. Goyangkan aja, terserahlah. Aku bila aku diam, selalu tolongkan orang itu yang siap sedia. Ulangi. Oke, ambil posisi, kita ulangi sekali lagi ya. Oke, siap. Siap ya. Satu. Gerakan aja, gerak aja. Yang penting bergerak ya. Yang diam nanti Bapak suruh maju ke depan, dia mimpin kita ya. Oke. Ya, ini namanya goyang penguin. Imunisasi. Lanjut. Pertolongan oralit telah siap sedia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Silakan duduk. Nah. Oke. Setelah mengikuti goyangan, badan sudah mulai panas ya. Gerakan sudah mulai, tadi udah yang kedua udah mulai aktif. Nah, Bapak harapkan juga sudah fokus ke pembelajaran kita. Sudah fokus belum nih? Oke, kalau sudah kita lanjutkan ya. Berikutnya kamu melihat PowerPoint. Nah, bukan PowerPoint, video dulu. Oke, tolong diperhatikan dengan baik dan benar ya. Ini hubungannya ada dengan materi yang Bapak kasihkan. Pola hidup sehat. Pengertian pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari. Baik itu dalam sebuah rutinitas olahraga yang tentu menjaga kondisi kesehatan dan juga akan menghindarkan dari segala yang dapat menjadi penyebab penyakit bagi tubuh kita. Kesehatan adalah dambaan kita semua. Untuk hidup sehat, tentunya akan menjalankan sebuah aktivitas rutin dengan memperhatikan gaya hidup sehat.
Adapun langkah-langkah pola hidup sehat, yang pertama, mengonsumsi makanan, yaitu makanan sehat, minuman sehat, dan gizi seimbang. Yang kedua, berolahraga. Kegiatan yang mudah dilakukan, tetapi banyak yang mengabaikannya. Olahraga dapat dilakukan bersama keluarga, teman-teman, sendiri di tempat pusat olahraga, atau seorang diri di alam terbuka. Yang ketiga, istirahat yang cukup, yaitu tidur baik siang ataupun malam dengan waktu yang cukup dan teratur. Istirahat yang cukup memberikan dampak bagi tubuh kita yang letih dan memberikan cukup waktu untuk mengembalikan tenaga yang telah dipakai. Yang keempat, mengondisikan udara yang bersih. Bagi yang tinggal di kota besar, sulit rasanya untuk bebas dari polusi. Walaupun demikian, kita harus berusaha meminimalisir hal tersebut, tidak menambah buruk kondisi udara. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan cara seperti menanam tanaman di pot di sekeliling rumah, menjaga pohon-pohon yang ditanam di taman ataupun di tepi jalan. Yang kelima, mengondisikan lingkungan yang sehat. Jika ingin menikmati kesehatan yang optimal, maka selayaknya lingkungan dipelihara dengan baik. Lingkungan itu termasuk iklim, air, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan atmosfer. Memelihara lingkungan dengan baik berarti tidak mengotori lingkungan dengan segala macam kotoran, seperti membuang sampah sembarangan, asap rokok, sisa bahan industri, asap dari kendaraan bermotor, ataupun pembakaran sampah, dan lain-lain. Oke, nah itu dia sekilas tentang pola hidup sehat. Sekarang kita fokus ke makanan sehat, bergizi dan seimbang. Masih semangat? Masih. Oke. Mau lihat yang bisa mengenyangkan? Mau. Oke. Nah, ini tadi adalah tujuan Oke, ini dia pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Najwa bacakan. Bacakan depan. Pola makan sehat adalah pola mengonsumsi berbagai jenis makanan yang mengandung bermacam-macam unsur gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, dan air. Oke. Raihan. Ada Raihan? Ya, silakan lanjut. Oke, berikutnya Kanita. Hindari makanan yang kaya akan kandungan lemak, asupan alami untuk tubuh manusia yang sesungguhnya sudah tercukupi dengan mengonsumsi kacang-kacangan atau biji-bijian. Oke, Tony. Dari makanan yang mengandung banyak kalori, jika terpaksa harus memilih makanan dalam kemasan, pilihlah yang dicantumkan dengan jelas tanda tanpa bahan pengawet. Oke, Laila. Hindari penambahan bumbu-bumbu penyedap rasa secara berlebihan. Oke, Reka. Mana tadi kegiatan Tio. Berbanyaklah mengonsumsi
Aurelio. Perbanyaklah minum air putih. Sebanyak 80% tubuh kita terdiri atas cairan. Jika kekurangan kadar cairan, kinerja dari beberapa organ vital ikut terganggu. Intan. Apabila energi yang diperoleh dari makanan tidak cukup, orang tersebut akan bekerja di bawah kapasitas seharusnya dan menyebabkan turunnya kekuatan otot yang menjadikan kerja tidak efisien. Farhan. Kegiatan. Nadila. Salah satu cara untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap baik adalah dengan makan karbohidrat, makanan bergizi yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan lain-lain. Oke. Intan. Sudah. Lanjut. Pengaruh positif zat gizi pada mental atau rohani seseorang adalah percaya diri, cerdas, aktif, kreatif, dan berinisiatif tinggi. Pemenuhan gizi yang benar disertai pola hidup sehat dapat memperbaiki kualitas hidup seseorang. Bulan. Oke, stop. Perhatikan. Ini apa namanya ini? Orang apa ini? Hah? Orang obesitas. Penyebabnya apa? Oke, makanan yang tidak seimbang, ya. Tidak teratur. Siapa yang bisa jelaskan definisi obesitas? Yo, angkat tangan. Silakan. Obesitas adalah kelebihan berat badan. Ada lagi? Ayo ngomong aja. Apa lagi selain kelebihan berat badan? Susah bergerak. Apa lagi? Oke, disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur. Nah, kalau kamu lihat di sini adalah orang-orang yang memiliki bobot badan yang tidak normal. Ya, tidak normal. Artinya sudah bisa 3 sampai 5 bahkan 6 kali lipat berat badan normal. Gitu ya. Itu pertama disebabkan oleh pola hidup tidak sehat, ya, tidak mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Oke, baik. Setelah kalian kenyang melihat gambar? Belum kenyang nggak? Belum, oke. Bapak mau cari ini. Ini namanya apa? Ini? Selain ikan, ini? Oke. Yang suka mengkonsumsi sapi angkat tangan. Angkat tangan. Oke, sapi. Berarti ada. Ingat ya, coba dilihat kiri kanannya ya. Sapi. Yang suka konsumsi ikan. Masih ada, ya. Oke. Yang suka konsumsi sayur. Oke, ada. Jangan sampai tidak ada ya. Yang suka konsumsi ayam. Oke, hampir semua ayam. Yang suka konsumsi buah. Semuanya suka ya. Nah, sekarang tadi kan kalian sudah ngangkat tangan. Sekarang kita bagikan. Ada sapi, ada ikan, ada sayur, ada ayam, ada buah. Ya. Bapak bagikan langsung ya. Yang tadi konsumsi yang suka makan sapi, ambil tempat sebelah sana. Ya. Jangan, diimbangi aja, diimbangi. Ya. Yang suka makan ikan di sini, ya. Yang suka makan sayur di sini, ya. Yang suka makan ayam di belakang. Yang suka makan buah di sini. Oke, Bapak bagikan ya tempatnya ya. Bapak ulangi, sapi di sini. Ya, sapi, ikan, sayur, ayam, buah belakang. Oke, ya. Ya. Ayam ya, ayam. Sapi, ikan, sayur, ayam. Ya, buah belakang. Oke. Ya, silakan. Duduk secara kelompok. Ini secara tidak langsung tadi Bapak menanyakan, berarti langsung pembagian kelompok.
kelompok. Nah, tadi ada kelompok ikan, ada kelompok sapi, ada kelompok sayur, ada kelompok ayam, dan ada kelompok buah. Oke. Ini setelah kalian melihat tadi video, kalian mengerjakan yang kalian inginkan tadi itu ya. Oke, si sapi di mana? Oke, si sapi, langsung kerjakan ya. Si ayam, ikan si mana si ikan? Oke, si ikan, langsung kerjakan ya. Si, langsung di, ya boleh, diatur aja sesuai dengan kelompok. Diputar aja mejanya, diputar. Si sayur mana si sayur? Oke, si sayur, diputar aja, ngadep sana. Si sayur ayam mana si ayam? Oke. Enggak apa-apa di sini. Ini ayam, ini si buah. Oke, dah. Oke, silakan. Oke, sudah duduk. Oke, nah sudah dapat kelompok, perhatikan sini, ya, perhatikan petunjuknya ada di halaman yang kedua, ya, kamu tulis saja langsung di situ, di belakang ini kalau di kolomnya tidak cukup untuk kamu tulis saja di belakangnya gitu ya, di lembar yang kosong. Oke, perhatikan, setiap tabel itu ada instruksinya, ya. Setiap tabel ada instruksinya. Yang pertama adalah identifikasi gangguan kesehatan karena pola makan yang salah. Ya, kamu lihat petunjuknya itu, petunjuk lembar kerjanya. Yang kedua, tabel yang kedua adalah identifikasi makanan sehat dan seimbang. Nah, di tabel 1 itu ada gangguan kesehatan, penyebabnya, solusinya. Kamu cari gangguan kesehatannya apa? Contohnya itu tadi apa tadi? Salah satunya Bapak tampilkan. Obesitas. Itu adalah salah satu contohnya aja ya. Silakan kamu cari dari sumbernya yang lain. Ntar lo. Oke. Nah, contoh yang Bapak tampilkan di depan ini adalah salah satu contoh saja. Banyak contoh-contoh di luar ya. Itu kolom yang Bapak kasih di tabel itu hanya 3. Itu boleh lebih dari 3 ya, boleh 5. Oke, sudah paham? Oke, itu dia lembar kerja. Kamu baca baik-baik ya petunjuk lembar kerjanya. Tabel berikutnya tadi itu adalah identifikasi makanan sehat dan seimbang seperti yang kita tampilkan tadi. Itu contoh saja, masih banyak di luar. Boleh dari kamu lihat dari materi ajar yang Bapak bagikan atau dari HP, menggunakan HP, cari di internet boleh ya. Oke, waktumu 40 menit nanti bersama dengan setelah ini Bapak undi siapa yang langsung presentasi ke depan ya. Nanti tunjukkan satu orang temannya mewakili untuk presentasi di depan hasil kerjanya. Paham? Paham? Oke, silakan kerjakan. Ya, tulis saja itu kelompoknya seperti sayur, sapi, ikan, ayam, dan buah. Nah. Ya, waktunya sudah berjalan. Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, silakan ditanyakan ya.
Ya. Di depan aja boleh tulis. Yang penting nama kelompoknya ditulis saja. Nama kelompok aja dulu. Ya. Kamu kelompok sapi, ikan, ayam, sayur dan buah. Ya. Silakan, boleh dari yang Bapak tampilkan itu tadi hanya sebagian kecilnya saja. Kamu boleh lihat dari materi itu, materinya yang Bapak bagikan tadi atau dari internet. Ya. Dari HP. Diskusi ya, kalau tidak paham dengan sendiri ditanyakan ke temannya ya. Kalau tidak muat di kolom daftar itu boleh ditulis di belakangnya, ya. Ditulis di belakangnya, di sambungan di belakang kertas itu yang kosong. Tidak apa-apa, yang penting nanti ketika kamu presentasi kamu bisa bacanya gitu ya. Di belakang ini boleh lanjutkan Kak. Nah, ini yang kosong-kosong ini. Ah. Yang penting kamu tahu, oh ini setelah ini saya baca ini lagi gitu. Itu presentasi. Nah, perhatian sebentar. Nanti saat presentasi, ketika tim sayur presentasi, berarti tim ikan, sapi, ayam dan buah nanti memberi masukan atau memberi tanggapan ya. Jadi bagi tim yang mempresentasikan silakan dikuasai benar-benar materinya ya.
Ya? Gimana? Solusi dari penyebab masalah itu tadi, penyebabnya. Kan dia kan berurutan itu kan? Nah, jadi gangguan kesehatan itu penyebabnya apa? Nah, solusi dari gangguan kesehatan itu apa gitu? Itu solusi mencegah, Pak? Atau Solusi mengatasi. Oh, mengatasi. Solusi mengatasi ya, kan kamu sudah memberikan gangguan kesehatannya A, B, C. Nah, solusi dari gangguan untuk supaya tidak gangguan kesehatan seperti itu lagi apa gitu ya? Sepuluh menit lagi. Ya, itu free memory. Lima menit lagi.
Sudah? Ternyata untuk makanannya susah ya. Masalah yang Bapak tampilkan itu hanya contohnya obesitas. Nah, itu kan. Bumper dan lalapan tadi ada lalapan. Ikan bintang ya. Betul. Kayak ya. Ada di dokter. Halo dok. Kameranya enggak mati. Enggak. Apa fungsi aku? Bahan makanannya nana siapa? Kan tenaga. Ayo saling kerja sama ya. Di kelompok itu harus kerja sama semua.
Ada kendala? Ada kendala? Tidak ada. Oke, baik. Biar ya, nanti majunya. Oke, cukup. Ya. Cukup. Kita urutkan. Kita urutkan ya. Kita urutkan huruf yang paling duluan ini apa? Huruf paling duluan? Buah. Oke, silakan buah maju. Ayam maju. Ini satu. Yang kedua? Buah. Ini dua. Yang ketiga? Ikan. Berarti kita lihat ini ya. Sapi duluan. Ya. Ini 4, 5. Oke. Jadi kelompoknya ayam pertama, kelompoknya buah kedua, ikan ketiga, sapi 4 dan sayur kelima. Oke, jadi majunya berkelompok secara bergantian. Nanti setelah kelompok ayam mempresentasikan hasilnya, nanti berturut-turut kelompok buah, buah, ikan, sapi, sayur memberi tanggapan. Ya, paham ya? Oke, waktu dan tempat dipersilakan untuk ayam. Ayo ayam, tunjukkan tajimu. Oke, kita tepuk tangan, kita kasih semangat dulu. Ya, silakan. Ya, oke. Karena dengar dulu, kita buat aturannya ya. Karena mereka sudah majunya 4, nanti yang itu 4, perwakilan ini karena lebih dari 4, hanya menunjuk 4 orang saja. Perwakilan ya. Sana 4, sini 4, sini 4. Oke? Paham? Oke. Alihkan perhatianmu ke ayam. Silakan. Maksudnya ke kelompok ayam, kelompok ayam. Oke, silakan kelompok ayam. Perkenalkan dulu nama kelompoknya.
Tolong kak, maju sedikit, maju. Ah, biar tidak jauh dari mereka. Kami akan mempresentasikan lembar tunjang peserta didik kami. Langsung ke tabel aja, langsung ke tabel. Gangguan kesehatan. 1. Diare. Penyebab diare adalah makanan yang kurang higienis. Solusi dari diare mengurangi makanan yang dibeli dari luar. 2. Gangguan kesehatan diabetes. Penyebab diabetes kelebihan kadar gula dalam tubuh. Solusi dalam diabetes mengurangi makanan atau minuman manis bisa diganti dengan buah-buahan. 3. Obesitas. Penyebab obesitas pola makan tidak teratur. Solusi dari obesitas menjaga pola makan yang sehat. Oke, lanjut. Kandungan gizi. 1. Karbohidrat terlihat sebagai olahraga. Fungsi kandungan gizi. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Lemak sebagai sumber energi di tubuh. Bahan makanan karbohidrat, nasi, roti, dan gandum. 2. Kandungan kandungan gizi. Protein sebagai pembangun tubuh. Fungsi kandungan gizi sebagai sumber dari bahan makanan. Bahan makanan dari protein seperti ikan, tahu, tempe, dan daging. Kandungan gizi dari sapi dan beras sebagai pengandung. Fungsi kandungan gizi itu memenuhi seperti bahan makanan, mineral, ayam, garam, vitamin, jeruk, brokoli, dan wortel. Kandung pagi, roti, dan jenis bahan makanan nasi dan sayur. Nasi kandungan gizi adalah karbohidrat. Ikan kandungan gizi adalah protein. Telur vitamin mineral. Malam, salah 2. Kandungan gizi 2 vitamin serat, kalsium. Oke, baik, itu sudah. Itu adalah dari presentasi dari ayam. Silakan buah. Memberi tanggapan atau menanyakan. Silakan, suaranya agak lantang. Silakan buah. Dari kelompok buah maksud Bapak. Satu pertanyaan saja. Disiapkan ya pertanyaan berikutnya dari sayur, ikan sama sapi. Silakan. Buah. Oke. Berikutnya dari ikan. Silakan ikan. Apa tanggapan kah, pertanyaan kan boleh tentang yang mereka presentasikan tadi. Itu yang tentang presentasi. Ya, yang kamu dengar tadi yang mereka presentasikan. Ya? Oke, ikan, sapi. Sapi. Silakan. Nanti disiapkan ya pertanyaannya nanti ya bagi kelompok yang untuk maju itu. Sapi. Kelompok sapi maksud Bapak apa? Nggak ada tanggapan Pak, sudah bagus. Tidak ada tanggapan, sudah bagus katanya. Sedangkan sayur? Berapa persen protein yang dibutuhkan tubuh dalam sehari? Oke. Bagus. Mau diulangi lagi? Berapa persen protein yang dibutuhkan tubuh kita dalam sehari? Oke. Silakan jawab aja Kak. Oke, ada kelompok yang bisa jawab?
35%. Oke. Baik. Terima kasih. Sekarang kelompok ayam membuat kesimpulan tentang apa yang kalian buat. Silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok buah. Sekarang kelompok buah. Kelompok buah, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon disimak ya kelompok yang masih duduk itu disimak presentasinya, lalu diberi tanggapan atau tidak. Kalau ada hal tidak dimengerti silakan ditanyakan ke mereka. Maju sedikit bang, dekat saja, jangan menjauh, maju. Lagi, pas di baris itu. Oke, perkenalkan diri dulu dari kelompok mana dan nama kelompoknya siapa saja. Silakan. Suaranya agak lantang ya. Pagi. Naikkan suaranya bang. Biasa sampai kantor suaranya. Oke, sudah? Baik, kita ambil dari kelompok sayur, silakan. Silakan, kelompok sayur. Ada pertanyaan ataupun kritik mungkin, bahkan saran boleh kepada kelompok buah ini. Silakan. Apa dah? Terakhir aja tak? Ya, mereka lagi presentasi. Oke, silakan. Kelompok buah. Kelompok sayur. Ya, silakan. Maksudnya? Maju sedikit bang, jangan malu, jangan takut maju lagi semuanya 3, 4, 4-nya.
Boleh coba maskernya dibuka sedikit sebentar. Bahan makanan kebutuhan cairan dan kandungan gizi, vitamin, karbohidrat, protein. Waktu siang pilih bahan makanan daging kandungan gizi, protein. Waktu malam pilih bahan makanan ikan kandungan gizi, protein. Oke, silakan sayur. Kelompok sayur masuk bawah. Kelompok berikutnya disiapkan ya pertanyaannya. Silakan. Makanan apa yang harus dihindari agar tidak terkena obesitas? Oke, bagus pertanyaannya. Silakan langsung aja. Makanan daging berlemak. Bakso, Oke, cukup sayur. Berikutnya sapi. Kelompok sapi maksud Bapak. Kelompok sapi silakan. Suaranya kurang nyaring aja sih, Pak. Oke, suaranya kurang nyaring aja. Anggap aja ini kritikan ya. Nah, kritikan. Ini kritikan. Jadi jangan sampai waktu membaca materi suaranya turun, tetapi waktu ribut suaranya naik gitu ya. Oke, ini kritikan dari sapi. Berikutnya ikan. Ini artikulasi membaca, berarti kurang membaca, tidak sering membaca ya. Nah, ketika kita membaca itu penggalannya asal-asal, jadi berbeda nanti artinya. Oke, buah. Oh, mereka yang buah ya, ayam, kelompok ayam. Oke, tidak ada. Silahkan kelompok buah menyimpulkan dari hasil yang kalian presentasikan. Yuk, suaranya lantang. Simpulkan terakhir ini, suaranya lantang. Buka masker. Tidak makan secara berlebihan, tidak mengonsumsi makanan yang mengandung kadar gula dan tinggi, dan Oke, cukup. Silakan ditutup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk buah. Berikutnya ikan, kelompok ikan. Silakan 4 orang perwakilan maju. 4, karena kita dari awal sudah 4, berarti 4 yang maju. Maju lagi, maju aja dekat garis ketiga. Maju lagi. Maju. Ya, silakan dibuka. Kita kasih tahu nama kelompoknya, perkenalkan anggota kelompoknya. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok ikan akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami mempresentasikan, perkenalkan nama saya Azrin, di sebelah saya itu Albina, sebelah saya Eliana, dan sebelah saya Tania. Halo. Oke. Iya, silakan lanjut. Yang pertama, kasus dan permasalahan. Gangguan kesehatannya itu rambut senja. Penyebabnya adalah kekurangan vitamin A. Solusinya itu mengonsumsi buah-buahan atau sayuran yang banyak mengandung vitamin A. Yang kedua, 08. Penyebabnya ini kurangnya protein dan kalori di dalam tubuh. Jadi solusinya kita harus memperbaiki
Suaranya besar sedikit. Kandungan gizi. Oh, itu bisa. Karbohidrat dan lemak sebagai zat tenaga. Fungsi kandungan gizi. Sumber energi mencegah penyakit dan sebagainya. Bahan makanan, nasi, jagung, sagu, dan tiwul, keju, kelapa, dan lain-lain. 2. Protein sebagai zat pembangun. Fungsi kandungan gizi. Menghasilkan enzim dan hormon. Bahan makanan, daging, ikan, tahu, tempe, susu, telur. 3. Vitamin dan mineral sebagai zat pemancur. Fungsi kandungan gizi mencegah penyakit, kronis, memelihara nafsu makan, bahan makanan, buah dan sayuran, dan lauk. Daftar menyusun pola makan sehat. Waktu pagi, jenis bahan makanan, salad buah atau sayur. Kandungan gizi mengandung banyak vitamin dan mineral. Waktu siang, jenis bahan makanan, ikan bakar dan lalapan. Kandungan gizi omega 3, kalsium, zat besi, mineral, vitamin B2, dan karbohidrat. Waktu malam, jenis bahan makanan, telur dadar atau sayur. Kandungan gizi, protein, zat besi, mineral, dan vitamin. Oke, sudah? Sudah? Belum, mereka belum memberi tanggapan pertanyaan. Oke, kelompok ayam, silakan. Pertanyaan, tanggapan atau apanya, silakan. Kritik kah? Silakan. Ya, silakan. Buah-buahan yang baik untuk tubuh itu misalnya jeruk itu mengandung vitamin C kan, itu bisa baik untuk kulit juga. Terus kalau sariawan itu bisa dijadilah. Habis itu pepaya, tomat, apalagi udah itu lah pokoknya buah-buahan kan ya. Oke. Berikutnya sayur. Sayur. Silakan sayur. Ya. Pertanyaan, tanggapan, kritik, saran dan sebagainya. Oke, baik. Sayur buah. Halo buah. Kelompok buah. Pertanyaan, kritik, saran. Besarkan suara. Buka maskernya, Bang. Buka maskernya. Oke, coba diulangi pertanyaannya lagi. Kedengaran kok. Ditulis, Pak. Ditulis lama kalau kamu ngetik 50 karakter. Suara yang paling besar dari kamu yang bacakannya. Ya, silakan. Kelompok berikutnya disiapkan pertanyaan, kritik, saran dan sebagainya ya. Oke, kita itu buah tadi sapi. Sapi, kelompok sapi maksud Bapak. Silakan.
Oke, baik. Sapi, sayur. Sayur udah tadi ya? Ikan. Oh, mereka ikan. Oke, kita tunggu dari buah. Sepertinya lama menulis. Disingkat aja, Bang. Kalau sampai 50 karakter lama lah kita nunggunya. Nah, udah bacakan, Bang, yang besar suaranya. Tadi kan bahas tentang anemia kan. Kekurangan anemia itu kekurangan sel darah merah. Kekurangan sel darah merah ini kan sangat berbahaya bagi tubuh sampai dapat menyebabkan anemia. Ya, terus? Emang apa saja yang terdapat dalam sel darah merah? Kenapa? Oh, oke. Share, cari di internet. Cari di internet. Nanti bantu di itu. Udah, cari di internet. Nanti bantu kawannya dijawab. Pertanyaannya itu apa yang terdapat di dalam sel darah merah? Pertanyaannya ya diterima. Ada karbohidrat air, Ah. oksigen. Betul. Oke, dah, betul. Dah, silakan buat kesimpulan. Buat kesimpulan. Kesimpulan untuk kelompok ini. Kelompok ikan buat tutup, Kakak. Kesimpulan. Ya. Ya, terserah siapa yang Dari kelompok kami adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari penyakit dan memakan makanan yang kaya vitamin dan karbohidrat. Oke, baik. Dah, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Terima kasih adik-adik. Oke, baik dah. Duduk. Oke. Terima kasih semuanya. Duduk. Terima kasih semuanya sudah mempresentasikan ya tentang apa yang sudah kalian lihat tadi, lalu kalian menemukan masalahnya lalu bisa mencari solusinya ya. Oke, kita simpulkan secara umum. Nah, tadi contoh yang Bapak kasih adalah obesitas. Nah, setelah itu kalian kembali ke kelompok, mengerjakan di kelompok. Tadi ada banyak sekali ya masalah yang kalian temukan. Salah satunya tadi yang Bapak dengar adalah rabun. Ya, ada ya. Terus apa lagi? Diare. Selain diabetes, hipertensi, busung lapar, stroke. Nah, itu semua adalah gangguan kesehatan yang muncul ketika kita tidak menerapkan pola hidup sehat dengan makanan yang bergizi dan seimbang. Sekali lagi, Bapak ulangi. Gangguan kesehatan yang muncul itu tadi itu disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, ya. Kalau di video tadi atau di PPT-nya itu gangguan kesehatan disebabkan oleh makanan yang tidak sehat, tidak bergizi dan tidak seimbang. Ya, pola hidup yang tidak teratur. Kamu banyak main gamenya, banyak main HP-nya sehingga tidak sempat istirahat. Beda ya, beda. Kamu bilang, "Pak, Mak, saya istirahat di kamar." Ya, kamu baring tetapi main HP. Itu bukan istirahat namanya. Istirahat yang benar itu adalah melepaskan semua aktivitas, ya baik yang dipegang oleh mata, yang dipegang oleh tangan, yang dilihat oleh mata, atau yang dilakukan oleh kaki, itu kita lepaskan semua. Itu baru namanya istirahat. Ya, tetapi kalau masih kamu baring di kamar, rebahan di kamar, kamu masih menerawang atas itu dek atau plafon itu, masih memikirkan sesuatu, itu berarti kamu belum istirahat. Ya, kamu belum istirahat namanya. Nah, itulah kesimpulan keseluruhan dari kita semua, ya. Oke, untuk menegaskan pengetahuan kamu tadi ya tentang materi kita, ini kamu kerjakan. Kita evaluasi pertemuan kita hari ini nih, ya. Ada 2 soal, silakan dikerjakan saat ini juga. Minta tolong dibagikan Kak, bagikan semua, berdiri kamu. Satu orang satu, kasih nama di depan.
Oke, tulis namanya langsung kerjakan. Langsung dikerjakan. Yang sudah dapat langsung kerjakan. Dia ada kartu, ada 2 kartu. Kartu 1 pilihan ganda, kartu 2 esai. Ya. Oke, langsung dikerjakan. Tulis nama yang jelas. Oke, langsung kerjakan. Masing-masing dong. Itu individu. Individu itu. Kartu 1 itu pilihan ganda, kartu 2 itu esai. Perhatikan soalnya baik-baik. Ya. Oke, baik. Nah, perhatikan ya. Oke, nggak apa, diletak aja dulu catatannya, perhatikan. Nah, pola hidup sehat tadi. Hah? Kecenderungan itu apa? Cenderung. Itu artinya lebih kuat mengarahkan gitu, mengarahkan. Oke, baik, perhatikan ya. Oke. Nah, untuk materi kita hari ini ya, sudah stop nulisnya. Nanti lanjutkan. Oke. Untuk materi kita hari ini yaitu makanan bergizi, apa tadi? Pola makan sehat, bergizi dan seimbang ya. Nah, Bapak harapkan dengan belajar ini ya, dengan materi ini yang sudah kita bahas tadi ya, kalian sudah memahami
konsep pola makanan sehat bergizi dan seimbang. Sudah memahami ya zat-zat yang terdapat pada makanan. Ya, memahami pengaruh gizi terhadap daya kerja, daya tahan tubuh serta pertumbuhan jasmani dan kesehatan. Nah, jadi apa yang kita konsumsi, ingat, apa yang kita konsumsi itu semuanya ada pengaruh terhadap kesehatan. Walaupun itu sedikit. Contoh itu yang nyata tuh. Ketika kamu melakukan pola hidup tidak sehat, kamu merokok, walaupun satu batang rokok itu pasti ada pengaruhnya terhadap kesehatanmu. Walaupun pengaruhnya itu tidak serta-merta begitu kamu selesai merokok langsung pengaruhnya muncul. Enggak. Itu akan muncul beberapa tahun ke depannya. Ya. Nah, apapun yang kita konsumsi itu akan menjadi pengaruh, membuat pengaruh terhadap badan kita. Oleh sebab itu, mulai sekarang setelah pembelajaran ini kalian sudah tahu, untuk hidup sehat itu kita yang pertama harus mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi dan seimbang. Yang kedua, menerapkan pola hidup sehat, yaitu apa tadi? Istirahat yang cukup. Oke. Paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, tugasmu di rumah adalah tugasmu di rumah itu kamu membuat catatan tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Yang Bapak tekan adalah pengaruhnya terhadap kesehatan. Ya, sekali lagi Bapak sampaikan pengaruhnya terhadap kesehatan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Sudah selesai. Sebelum kita menutup dengan doa, kita boleh senam lagi? Boleh? Boleh ya, untuk semangat lagi. Silakan berdiri ya. Kita menaikkan semangat lagi. Silakan keluar dari kursinya. Yuk. Ayo yang dagang. Nyanyi ya. Yuk. Nasihat tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang. Ayo lanjut. Kau selalu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan Oralip telah siap sedia. Ulangi sebentar. HP-nya pause kan sebentar. Pause kan? Pause. Musik. Ulangi tadi. Ayo yang belakang. Sekarang semuanya sudah kena di HP ya. Yuk. Tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Tangannya selalu diberi ASI makanan bergizi dan ibu. Lanjut. Selalu menunggu setiap Oke, dah. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke. Silakan duduk. Kita untuk mengakhiri kegiatan kita berdoa. Ya.
Mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Duduk bagus-bagus, posisi dalam keadaan berdoa. Ya, silakan. Tadi ketua kelasnya yang mimpin, sekarang wakilnya. Sekarang wakilnya pimpin kita berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Salam olahraga. Bapak ulangi lagi salam olahraganya. Jaya, jaya, jaya. 3 kali ya. Bapak pagi. Salam olahraga. 3 kali jayanya guys. SMP 10. SMP 10. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.